Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Elsa Cindi Claudia Simanulang dengan NPM E1J025074, dosen pengampu DRI Suwatung Nurjana MP, Prodi Agroekoteknologi, Universitas Bengkulu tahun 2026. Di sini saya akan menjelaskan proyek BAS Method Botani 2026, yaitu morfologi tanaman cabai rawit. Nama latin Capsium annum, family Solanaceae. Di sini saya akan menjelaskan morfologi akar. Akar cabai rawit merupakan akar tunggang yang berkembang dari radikula pada saat perkecambahan. Akar utama tumbuhan ke dalam tanah dan membentuk cabang-cabang akar lateral yang menyebar ke berbagai arah. Sistem perakaran ini berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, serta memperkuat kedudukan tanaman agar tetap tegak. Menurut Gembong Titrozoepomo, akar merupakan organ vegetatif yang memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan. 2. Batang. Batang cabai rawit berbentuk bulat, tegak, dan bercabang banyak. Pada saat muda, batang berwarna hijau dan bersifat lunak. Sedangkan ketika tanaman semakin tua, bagian pangkal batang menjadi lebih keras dan berkayu. Batang berfungsi sebagai penopang daun, bunga, dan buah serta sebagai alat transportasi yang mengalirkan air dan mineral dari akar ke daun melalui xilem dan menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan melalui floema. 3. Morfologi daun. Daun cabai rawit merupakan daun tunggal yang tersusun berseling pada batang. Bentuk daun umumnya lonjong hingga bulat telur, dengan ujung meruncing dan tepi daun rata. Permukaan daun berwarna hijau karena mengandung klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Selain sebagai tempat pembentukan makanan, daun juga berperan dalam proses respirasi dan transpirasi yang penting bagi kehidupan tanaman. 4. Morfologi bunga. Bunga cabai rawit berwarna putih dan tumbuh pada ketiak daun. Bunga ini termasuk bunga sempurna karena memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik dalam satu bunga. Mahkota bunga biasanya terdiri atas 5 hingga 7 helaian. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi generatif yang akan menghasilkan buah dan biji setelah mengalami proses penyerbukan dan pembuahan. 5. Morfologi buah. Buah cabai rawit termasuk buah sejati tunggal tipe buni yang terbentuk dari perkembangan bakal buah setelah pembuahan. Bentuk buah umumnya memanjang dengan ujung meruncing. Buah muda berwarna hijau kemudian berubah menjadi merah, kuning, atau oranye ketika matang. Buah berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu penyebaran keturunan. Kandungan kapsaisin pada buah cabai memberikan rasa pedas. 6. Morfologi biji. Biji cabai rawit berbentuk pipi, kecil, dan berwarna kuning pucat. Biji tersusun dalam jumlah banyak di dalam buah. Setiap biji mengandung embrio dan cadangan makanan yang diperlukan selama proses perkecambahan. Biji berfungsi sebagai alat perkembangan biakan generatif yang memungkinkan terbentuknya individu baru dari spesies yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan morfologi organa metamorfa. Menurut Gembong Titrozoepomo, organa metamorfa adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk untuk menjalankan fungsi tertentu, seperti umbi, sulur, atau duri. Pada tanaman cabai rawit tidak ditemukan organ yang mengalami metamorfosis secara khusus. Oleh karena itu, cabai rawit dapat dinyatakan tidak mempunyai organa metamorfa yang nyata sebagaimana ditemukan pada beberapa jenis tumbuhan lainnya. Yang kedua, morfologi organa aksesoria. Organa aksesoria merupakan organ tambahan yang membantu organ utama tumbuhan dalam menjalankan fungsinya. Pada cabai rawit, organa aksesoria yang dapat ditemukan antara lain tangkai daun atau petiolus, tangkai bunga atau pedicellus, dan kelopak bunga atau calyx yang tetap melekat pada pangkal buah setelah pembuahan. Organ-organ tersebut berfungsi menopang daun dan bunga serta membantu melindungi bagian reproduktif tanaman
selama pertumbuhan dan perkembangan. Baik, manfaat morfologi cabai rawit yaitu morfologi cabai rawit bermanfaat untuk mengenali ciri-ciri dan struktur tanaman, seperti akar, batang, daun bunga, buah, dan biji. Dengan mempelajari morfologi, kita dapat mengetahui fungsi setiap organ tumbuhan, membedakan cabai rawit dengan tanaman lain, serta membantu dalam kegiatan budidaya, perawatan, dan pengembangan tanaman agar menghasilkan produksi yang lebih baik. Selain itu, morfologi juga penting dalam identifikasi dan klasifikasi tumbuhan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan. Terima kasih.